Selamat sore. Untuk grupnya terdiri dari 5 orang. Yang pertama, saya Anam Rizky Alvino Balita dengan NIM 250341, kedua 0808. Saya dengan Alivia Nuherlina dengan NIM 250, 30, 10, 20, 93. Nabila Nurul Fauzia dengan NIM 250, 30, 10, 20, 820. Aswati Wibisa Fitri dengan NIM 250, 30, 10, 20, 760. Saya dengan Vivin Triani dengan NIM 250, 30, 10, 20, 778. Untuk sore ini, pertama ada profil dan data makroekonomi. Dengan tema potret gejolak atau shock inflasi dan tingkat pengangguran terbuka TPT Indonesia periode tahun 2020 sampai dengan 2022 berdasarkan data Badan Pusat Statistik. Berikut data inflasi dan TPT Indonesia dari tahun 2020 hingga 2022. Di tahun 2020, tingkat inflasi sebesar 1,68%, kemudian tingkat pengangguran sebesar 7,07% di bulan Agustus. Dan jelasan puncak pandemi, hal ini terjadi karena adanya puncak pandemi, pembatasan mobilitas atau PSBB, krisis kesehatan, konsumsi jatuh drastis. Kemudian untuk di tahun 2021, tingkat inflasinya meningkat menjadi 1,87% dan penganggurannya di angka 6,49%. Hal ini telah terjadi pemulihan secara bertahap, gelombang varian Delta, program vaksinasi massal, dan TPT mulai menurun. Kemudian kita bergerak ke tahun 2022, tingkat inflasinya menjadi 5,51% dengan tingkat pengangguran sebesar 5,86%. Untuk kondisi ekonomi di Indonesia, terjadi reopening ekonomi, global supply shock atau perang Rusia-Ukraina, dan penyesuaian harga BBM. Data ini diambil dari Badan Pusat Statistik Indonesia. Untuk fase 1 yaitu demand shock tahun 2020 hingga 2021. Ada anomali inflasi rendah dan TPT melonjak. Negatif demand shocknya pembatasan sosial atau PSBB melumpuhkan aktivitas bisnis, memicu penurunan pendapatan dan daya beli masyarakat. Untuk anomali inflasi sebesar 1,68% hingga 1,87%, rendahnya angka inflasi ini bukan tanda stabilitas positif, melainkan cerminan lesunya permintaan agregat domestik. Untuk lonjakan pengangguran atau TPT sebesar 7,07% terjadi di sektor manufaktur, perhotelan, dan transportasi melakukan efisiensi skala besar yang memicu PHK massal. Untuk fase 2, supply shock pada tahun 2022, yaitu dominasi cost push inflation. Gejolak sisi penawaran globalnya, disrupsi rantai pasok dunia, dan konflik geopolitik Rusia-Ukraina mendorong kenaikan harga energi dan komoditas pangan secara global. Dampak kebijakan BBM, yaitu kenaikan harga BBM bersubsidi domestik pada bulan September 2022, melipat gandakan biaya logistik dan operasional agregat, mendorong inflasi hingga 5,51%. Kemudian untuk penurunan pengangguran sebesar 5,86%, adanya pembukaan kembali mobilitas atau reopening menggerakkan kembali penyerapan tenaga kerja di sektor real. Gambar ini adalah perbandingan yang bertolak belakang antara tingkat inflasi dan pengangguran di Indonesia pada dua periode yang berbeda. Pada tahun 2020, tingkat inflasi tercatat sangat rendah di angka 1,68%, tetapi tingkat pengangguran melonjak tinggi mencapai 7,07%. Penjelasan ekonominya adalah terjadi penurunan daya beli atau permintaan masyarakat secara drastis, ditandai dengan kurva permintaan agregat atau AD bergeser ke kiri. Kemudian yang tahun 2022 situasinya berbalik. Penyerapan tenaga kerja mulai pulih sehingga angka pengangguran turun menjadi 5,86%. Namun, pemulihan ini diiringi dengan lonjakan harga barang secara umum yang membuat inflasi naik tajam menjadi 5,51%. Kenaikan harga ini dipicu oleh adanya gangguan atau masalah pada sisi produksi atau pasokan barang, ditandai dengan kurva penawaran agregat jangka pendek atau SRAS bergeser ke kiri. Jadi kesimpulannya, gambar ini memperlihatkan kondisi tarik ulur atau trade-off pada tahun 2020, ketersediaan lapangan kerja memburuk, namun harga barang stabil. Sedangkan pada 2022, lapangan kerja membaik, namun harga-harga justru melonjak. Menjelaskan bagaimana mahalnya biaya produksi seperti kenaikan harga BBM berdampak langsung pada perekonomian di tahun 2022 menggunakan grafik permintaan dan penawaran keseluruhan (ADAS). Garis biru, AD, mewakili total permintaan masyarakat terhadap barang dan jasa. Kemudian kemampuan produksi menurun, garis hijau ke merah. Garis hijau, SRAS1, adalah kondisi awal kemampuan produsen dalam menyediakan barang. Ketika harga BBM dan biaya bahan baku melonjak, beban pengusaha menjadi jauh lebih berat. Akibatnya, kapasitas produksi mereka menyusut, yang digambarkan dengan bergesernya garis hijau ke garis merah, SRAS2, atau bergeser ke arah kiri. Efek ganda yang merugikan. Pergeseran kemampuan produksi ini menghasilkan dua masalah sekaligus, disebut cost push shock. Harga barang melambung. Tingkat harga barang secara umum di pasaran menjadi lebih mahal, ditandai dengan tingkat pertemuan garis yang naik ke atas. Price level naik dari P1 ke P2. Pertumbuhan ekonomi melambat. Total barang yang berhasil diproduksi oleh negara menjadi berkurang, ditandai dengan titik pertemuan garis yang mundur ke kiri. Real GDP turun dari Y1 ke Y2. Tentang fenomena ekonomi di Indonesia tahun 2020 sampai 2022 menggunakan teori kurva Phillips, yaitu teori yang menunjukkan bahwa biasanya ada hubungan tarik ulur antara tingkat inflasi, kenaikan harga, dan jumlah pengangguran. Berikut adalah 3 poin utamanya. Efek ekonomi lesu tahun 2020, sehingga perekonomian sedang melambat. Tingkat inflasi memang berhasil ditekan sangat rendah, 1,68%. Namun, efek buruknya adalah banyak bisnis yang lesu sehingga angka pengangguran melonjak tinggi ke 7,07%. Efek kenaikan biaya tahun 2022, situasi kemudian berubah. Ketika lapangan kerja mulai pulih dan pengangguran turun ke angka 5,86%, harga-harga barang justru melonjak tajam, inflasi 5,51%, karena mahalnya biaya produksi yang harus ditanggung pengusaha. Risiko stagflasi, mahalnya biaya produksi yang menyebabkan total produksi negara menurun dapat memicu stagflasi, yaitu kondisi buruk di mana ekonomi mandek tetapi harga barang terus melambung tinggi. Pemerintah perlu campur tangan mengeluarkan kebijakan yang tepat untuk meredam risiko ini. Ini adalah pilar utama baruan kebijakan atau policy mix. Yang pertama yaitu kebijakan fiskal ekspansif. Yang pertama mengoptimalkan peran APBN sebagai counter cycle buffer melalui program pemulihan ekonomi nasional atau PEN, kemudian dilakukan perlindungan nasional dan insentif perpajakan. Yang kedua, kebijakan moneter pro stability dengan menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, pengelolaan likuiditas pasar uang, serta penyesuaian BI 7 hari reverse repo rate secara terukur. Yang selanjutnya, yang ketiga yaitu makroprudensial dan sisi penawaran, pelonggaran LTV atau FTV perbankan, subsidi ongkos angkut komoditas, dan penguatan program gerakan nasional pengendalian inflasi pangan atau GNPIP. Paling ideal yaitu policy mix. Dari sisi moneter, Bank Indonesia bisa
perlu menjaga ekspektasi inflasi dan melakukan penyesuaian suku bunga secara terukur. Tujuannya adalah menjaga stabilitas harga tanpa melakukan pengetatan yang berlebihan sehingga pemulihan ekonomi tidak terganggu. Menjaga ekspektasi inflasi, penyesuaian suku bunga dilakukan secara terukur, likuiditas tetap mendukung sektor produktif. Intervensi pasar spot dan SPM di pasar sekunder guna menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dari tekanan global. Kemudian bisa dilakukan dari skema burden sharing, pemberian SBN oleh BI sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 untuk pembiayaan penanganan kesehatan dan perlindungan sosial. Di sini fokusnya yaitu untuk stabilitas harga tanpa tightening yang berlebihan. Kemudian yang kedua, dari sisi fiskal, pemerintah bisa memberikan bantuan sosial secara tepat sasaran serta memberikan dukungan kepada UMKM dan sektor padat karya. Kebijakan ini penting untuk menjaga daya beli masyarakat sekaligus mempertahankan lapangan pekerjaan. Insentif sektor usaha, penundaan PPh 21 atau 22, kemudian PPN DTP untuk industri manufaktur supaya bisa mencegah PHK massal tambahan. Fokusnya yaitu melindungi daya beli dan juga pekerjaan. Di supply side, pemerintah perlu memperkuat produksi pangan dan energi, memperbaiki rantai pasok, kemudian serta mengurangi biaya logistik, melakukan percepatan investasi dan produksi domestik, sehingga tekanan cost push inflation dapat dikurangi dari sumbernya. Di sini fokusnya untuk menggeser arah ke kanan. Jadi kebijakan tidak hanya berusaha menekan inflasi, tapi juga berusaha menjaga output supaya kesempatan kerjanya tetap bertumbuh. Berikut adalah roadmap pentahapan eksekusi kebijakan. Seperti yang bisa dilihat ada 4 fase. Respon dibedakan menurut fase agar tidak tercipta trade-off yang lebih besar. Jangka pendeknya ada 4. Yang pertama, kendalikan ekspektasi inflasi. Kedua, bantuan sosial tepat sasaran. Ketiga, menstabilkan pangan dan energi. Keempat, jaga akses kredit sektor produktif. Selanjutnya, untuk jangka menengah juga ada 4. Yang pertama adalah insentif padat karya, pelatihan atau reskilling ke tenaga kerja. 3, dukungan UMKM. Dan yang keempat adalah perbaikan logistik dan rantai pasok. Untuk yang jangka panjang juga ada 4. Yang pertama, produktivitas tenaga kerja. Kedua, diversifikasi energi. Yang ketiga, penguatan produksi pangan. Dan yang keempat adalah investasi dan penciptaan pekerjaan yang berkualitas. Prinsip utamanya, kebijakan moneter itu menjaga stabilitas harga. Sedangkan kebijakan fiskal dan struktural menjaga pemulihan output serta kesempatan kerja. Policy mix lebih ideal. Kalau menaikkan suku bunga aja, inflasi dapat ditekan, tapi permintaan dan investasi beresiko melemah sehingga pengangguran meningkat. Jika hanya mendorong permintaan, lapangan kerja pulih, namun supply shock kebijakan ini dapat membesar tekanan harga. Dengan polisi mix, tekanan harga dapat ditangani dari sisi moneter, sementara dampak daya beli, pekerjaan, dan kapasitas produksi ditangani dari sisi fiskal dan supply. Target kebijakannya yaitu stabilitas harga, pemulihan ekonomi, penurunan pengangguran dapat berlangsung secara berkelanjutan. Melalui saluran transmisi kebijakan ini, dampak yang kita harapkan adalah terciptanya stabilitas makro yang kokoh. Ketika ekspektasi inflasi terkendali, daya beli masyarakat yang ditopang bansos akan terjaga. Hal ini menurunkan hambatan produksi, meningkatkan investasi di sektor padat karya, dan pada akhirnya menurunkan angka pengangguran. Sasaran kita bukanlah menghilangkan inflasi secara total, melainkan menjaga keseimbangan momentum pemulihan ekonomi. Kesimpulan dari presentasi kelompok kami, solusi yang paling ideal bagi perekonomian Indonesia adalah policy mix yang adaptif, yaitu yang pertama melalui moneter dengan menjaga kredibilitas dan ekspektasi inflasi, melalui fiskal dengan melindungi daya beli dan mendorong penciptaan kerja secara tepat sasaran, supply side yang diatasi dengan akar cost plus melalui pangan, energi, logistik, dan produktivitas, serta dilakukan koordinasi kebijakan dan memastikan inflasi turun tanpa mengorbankan pemulihan ekonomi. Untuk tujuan akhirnya adalah mewujudkan pertumbuhan yang stabil, harga yang terkendali, serta kesempatan kerja yang terus meningkat secara berkelanjutan. Adalah daftar referensi yang kami gunakan dalam penyusunan analisis ini. Beberapa data kami ambil dari BPS dan Bank Indonesia. Kesimpulan besar dari materi yang kami presentasikan adalah bahwa pemulihan ekonomi tidak dapat berjalan sendiri-sendiri. Sinergi kebijakan adalah kunci ketangguhan bangsa. Demikian presentasi dari kami. Saya mewakili seluruh anggota kelompok memohon maaf apabila ada kekurangan atau salah kata selama penyampaian. Terima kasih banyak atas perhatian Ibu Cindy. Selamat sore dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.